Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya adalah hadir dalam pertemuan kali ini. Kita sama-sama belajar, yaitu dalam pelajaran mata kuliah Akidah Akhlak. Baiklah, sebelum memulai kelas kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anak semua bisa dimengerti dan bisa difahami. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwasannya qada dan qadar adalah rukun iman yang harus kita percayai, yang harus kita imani agar sempurna iman kita. Qada dan qadar adalah rukun iman yang terakhir atau yang keenam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya lurus dan sebagainya macamnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke pengertian atau definisinya. Yang pertama adalah pengertian iman pada qada dan qadar. Iman pada qada dan qadar berarti percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk. Kejadian itu bisa berupa hal baik, hal buruk, hidup, mati, kemunculan ataupun kemusnahan. Kemudian masuk ke pembahasan macam-macam takdir. Di sini dalam umumnya itu takdir terbagi menjadi dua, yaitu ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang upayanya masih bisa digantungkan atas usaha dan ikhtiar manusia. Kemudian ada takdir yang kedua, yaitu takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Ini murni ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari atau apapun itu. Baiklah, di sini penjelasan Bapak mengenai qada dan qadar. Apabila dari anak-anak ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Pak. Baik, pada saudara Haidar boleh bertanya. Untuk materi qada dan qadar ini dalam pernikahan itu termasuk mana Pak? Dalam untuk perjodohan itu Pak? Perjodohan ya? Iya, apa kita bisa termasuk takdir? Apa gimana Pak? Oke, terima kasih kepada saudara Haidar. Baik, di sini Bapak coba menjawab ya. Tadi kan di sini mungkin bahasanya terlalu baku atau mengikuti buku. Jadi di sini Bapak mau menjelaskan dengan bahasa Bapak sendiri. Jadi di sini qada itu adalah suatu ketetapan. Kemudian qadar ini adalah kapasitasnya atau usaha yang bisa dilakukan manusia terhadap qada tersebut. Jadi dari pertanyaan saudara Haidar tadi, kan pernikahan itu kan masuk ke perjodohan tuh. Masuknya ke takdir mana maksudnya gitu kan? Iya Pak. Nah, di sini sebenarnya masuk kepada takdir mu'allaq dan mubram. Di sini kan manusia diciptakan hanya dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Takdir mubramnya adalah laki-laki itu pasti jodohnya adalah perempuan ataupun sebaliknya. Kemudian yang Bapak maksud takdir, termasuk takdir mu'allaq itu yaitu kita udah ditetapkan nih jodohnya laki-laki adalah perempuan dan perempuan jodohnya adalah laki-laki. Nah, jadi takdir mu'allaq yang masih bisa digantungkan pada usaha dan ikhtiar seseorang, kita nih mau pilih jodoh yang kayak mana gitu. Kalau kita yang pingin jodoh yang baik, maka kita berusaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Jodoh itu seperti cerminan diri kita. Bahasa agamanya itu adalah sekufu. Jadi
orang baik bertemu dengan orang baik, maaf yang ngomong, pezina bertemu dengan pezina dan sebagainya macamnya. Contoh lain biar sama-sama kita paham, yaitu tentang takdir kematian. Itu kan takdir mubram tuh, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Tinggal takdir mualafnya nih, kita mau mati dengan keadaan yang bagaimana? Apakah kita mati dalam keadaan Islam ataupun kufur? Jadi dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian bagaimana dengan Saudara Haidar, apakah bisa difahami? Alhamdulillah bisa, Pak. Nah, alhamdulillah. Baiklah, di sini Bapak akan langsung membahas kepada hikmah dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa, menghindarkan dari sifat sombong, menenangkan jiwa, membiasakan diri bersabar dan bertawakal kepada Allah. Jadi iman kepada qada dan qadar ini harus lengkap. Dari rukun iman yang pertama sampai yang keenam itu harus lengkap, karena kita dituntut untuk masuk Islam secara keseluruhan. Kemudian fungsi iman kepada qada dan qadar, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kemudian mendidik manusia untuk senantiasa berusaha dan ikhtiar, karena ada ayat yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Jadi jikalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita harus berusaha dan berikhtiar. Sisanya bergantung pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini fungsi iman pada qada dan qadar, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal. Mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong dan takabur, karena kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hina, penuh dosa. Tempatnya manusia itu salah dan lupa. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Apabila dari anak-anak ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Alhamdulillah cukup ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak jelaskan mengenai iman kepada qada dan qadar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, pada Allah Bapak mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Yeah.